Hai, salam santai ya bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai bersama orang yang paling kalian sayangi. Oke, kali ini aku mau jawab pertanyaan dari Kak Avocado Cakes ya. Oke Kak, katanya menurut kakak dengan sering kita berafirmasi dan terus berdoa kepada Tuhan, apa artinya kita udah bener-bener yakin sama apa yang kita manifestasikan? Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat, aku udah balas-balesin ya komen-komennya. Cuman ini menarik ya. Sekarang kalau misalnya kalian belajar tentang pelajaran yang diajarin oleh Neville Goddard, The Law of Assumption, kita itu disuruh apa? Remain faithful in the assumption that we already have whatever it is that we want until it harden into fact, ya, until fruition into the physical world. Ya, intinya adalah kata Neville Goddard ya, kita harus sering-sering meyakinkan diri ya, remain faithful, yakin dengan asumsian kita sampai itu terjadi ya, sampai ada di semesta ini ya, sampai ada di dunia nyata gitu loh ya, sampai berbentuknya itu ya fisik solid gitu loh ya, berbentuk seperti emang apa yang kalian inginkan kan ya. Makanya kan yang aku bilang ya, belajar tentang quantum fisik tuh bakal ngerti ya, karena semuanya itu kan dimulai dari energi ya. Nanti dari energi ya bener-bener kayak dibuat lagi ya, pokoknya nantinya itu akan berubah menjadi solid ya, atau misalnya yang kita inginkan itu boom terwujud karena Tuhan. Makanya belajar aja deh sendiri kalau kataku mah ya, kayak gitu. Dan satu hal, sekarang aku mau nanya ya Kak, kalau misalnya kakak muslim misalkan gitu ya, Kak, kalau misalnya kakak udah yakin sama Tuhan, yakin sama Allah gitu ya, istilahnya kalau misalnya kita sholat itu ada untuk apa? Untuk mengingat Allah. Kok kakak bisa ngomong kayak gitu? Baca Quran ya. Sekarang kalau misalnya kita udah yakin adanya Tuhan, terus kita disuruh sholat, berhenti nggak kita sholat ya? Terus kalau misalnya kita udah yakin adanya Tuhan, berhenti nggak kita berdoa ya? Kalau misalnya kita terus-terusan berdoa, yakin gak? Ya, kita berdoa sudah pasti yakin akan kemampuan Tuhan kita dalam memberikan apapun yang kita inginkan. Ya, dan satu hal, kalau misalnya teman-teman tadi bilang, ya salah satunya dari Kak Avocado Cake ini nanya, kalau misalnya kita sering berafirmasi terus berdoa sama Tuhan, apa artinya kita sudah benar-benar yakin? Balik lagi, yakin itu kan di building. Sekarang kalau nggak di building gimana? Ya, di building di mana? Di sini. Karena kan sel-sel saraf ya, atau misalnya sel-sel otak kita itu nanti kan ketika kita mengulang afirmasi kita akan semakin paham, akan semakin kena impress gitu ya, implies gitu di otak kita, sampai akhirnya itu jadi dominan yang nantinya akan di broadcast ke alam semesta. Sekarang kalau misalnya let's say aja ya, perumpamaan, aku udah yakin sama Allah, udah cukup sholatnya sekali seumur hidup. Emang kayak gitu? Kan enggak ya, terus biar apa? Biar paham ya, biar lebih dominan di otak kitanya, sehingga kita hanya akan menarik hal-hal yang memang kita inginkan saja. Makanya kalau misalnya teman-teman muslim juga lihat ya, kalau misalnya di Quran itu kan Allah selalu bilang ayat-ayat yang ada di Quran itu ada yang berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Katanya gitu ya. Kenapa berulang-ulang? Agar apa? Agar kitanya paham, katanya gitu. Karena ya namanya manusia, katanya suka lupa. Ya, masuk di sini udah keluar lagi. Ya, makanya itu kalau misalnya belajar tuh harus diulang-ulang juga, biar apa? Biar kitanya juga semakin dalam, semakin paham gitu dengan apa yang memang ilmu yang memang kita pelajari dan kita serap, dan akhirnya nanti akan memberikan pemahaman juga untuk orang lain gitu loh. Makanya kalau aku pribadi ya, kalau misalnya udah yakin, masa berhenti ya, terusin dong sampai apa yang kita inginkan boom terwujud di dunia ya. Karena janjinya Tuhan, kalau misalnya kita selalu mengulang afirmasi kita atau doa kita,
ya itu yang akan terwujud. Kok bisa tahu? Baca Quran gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kata mereka, oh kalau misalnya terus-terusan afirmasi tuh sama aja kamu tuh gak yakin bahwa manifestasi kamu itu tidak ada di dunia ini. Lihat dulu afirmasinya kayak gimana, atensinya kemana gitu loh. Kalau misalnya atensinya I already have it, ya kalau misalnya afirmasinya gue udah punya ini, gue udah memiliki ini, gue udah jadi ini, gue udah punya pekerjaan ini, ya pasangan gue udah begini, ya kan itu meyakinkan diri. Kan harus di building keyakinan tuh. Ya kalau misalnya cuma sekali terus kamu bisa langsung yakin sih, kalau kamu tipe orang yang kayak gitu ya nggak masalah. Ya kalau misalnya bisa langsung set kayak gitu. Tapi itu juga nggak bisa cuma satu sih. Emang benar-benar harus di building. Karena apa? Biar sirkuit di otak kita itu semakin besar, semakin dalam, semakin dibilang kenceng, bukan kenceng ya, pokoknya semakin bagus lah bahasanya kayak gitu ya. Jadinya nanti kan diambil sama si sel saraf tubuh kita, dipancarkan, broadcasting ke alam semesta. Ya, dan alam semesta atau universe itu hanya picking atau collecting mana yang dominan dari teman-teman. Ya, gitu. Makanya kayak sholat juga ya, kata Allah gini, kamu stepnya itu dalam apapun ya, berdoa, bermanifestasi, menginginkan sesuatu yang memang kita ingin lihat di dunia ini adalah memang man-nya dulu, manusianya dulu yang harus minta, ask and it's given. Ya, minta, yakin kamu akan mendapatkannya. Minta, yakin kamu akan mendapatkannya. Minta, yakin kamu akan mendapatkannya ya. Kayak gitu. Jadi you have to remain faithful katanya gitu ya. Harus sesering mungkin yakin, aku yakin. Ingat manifestasi udah selesai. Ya kayak sholat misalkan gitu ya. Kita kalau misalnya sholat kan, ya Allah ampunilah aku, tuntunlah aku ke jalan yang terbaik gitu ya dalam manifestasiku. Atau misalnya tuntunlah aku jalan yang terbaik, sukses dunia dan akhirat gitu loh. Ya, jadi jangan sampai aku diarahkan ke jalan yang banyak hambatan, bebatuan dan lain-lain. Coba deh ya dipahami lagi tuh ya arti dari surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah gitu ya. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang bukan dimurkai gitu loh. Ya, bukan jalan yang penuh hambatan, ya jalan yang kalau dimurkai gimana sih ya, jalan dimurkai gitu kan kayaknya bebatuannya panjang banget gitu ya. Jadi bener-bener gitu kalau misalnya baca Quran tuh bener-bener dipahami artinya. Coba ikut kajian juga gitu loh ya, dipahami maknanya, maknanya kesini, jadi energinya jauh lebih bagus gitu ya. Jadi balik lagi, kalau buat aku keyakinan itu harus dibentuk dan itu harus konsisten setiap hari ya. Seperti kita sholat setiap hari, setiap waktu untuk mengingat Tuhan ya, biar Tuhan juga mengingat kita dalam dirinya ya. Dan juga sama dengan berafirmasi juga, berafirmasi harus sesering mungkin ya. Mau dibikin sesering mungkin tuh bukan kayak 24 jam terus-terusan, enggak gitu juga ya. Pas kamu kepikiran, kamu afirmasi. Atau misalnya dibikin 3 kali sehari, it's fine ya. Construct 3 times a day gitu kalau misalnya pengen cepat. Kalau misalnya teman-teman belajar tentang law of assumption, law of attraction, kan harus dikasih atensi. Sekarang kalau cuma satu, kalau misalnya teman-teman define timing aja deh gitu, gimana ini aja deh, nggak apa-apa kalau misalnya mau kayak gitu. Tapi jangan ngeluh, mana ya kok belum ada ya. Apalagi yang udah sering afirmasi masih kayak mana ya belum ada. Ya, itu sama aja ngasih energi ke hal yang kalian tidak inginkan tuh ya, membesar juga gitu loh ya. Jadi teruslah melakukan sampai yang kamu inginkan itu terwujud di dunia nyata. Seperti itu kalau kamu belajar tentang law of assumption, begitu pula law of attraction, karena ya itulah hukumnya ya. Berdoalah terus sampai kamu juga dapat. Kan berdoa nggak cuma sekali kan ya, atau kamu berdoa cuma sekali gitu kan. Ya, mudah-mudahan paham dari penjelasan aku ya. See you in the next episode video. Masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel paling dicintai bersama orang yang paling kalian sayangi. Bye.